Kalau kita ngomongin reputasi ya, rasanya reputasi itu pasti kemampuan untuk deliver barang yang kita janjiin. Contohnya, misalnya kalau ke segi konsumen reputasi, pasti konsumen nomor satu serah terima ya, serah terima rumahnya. Apakah serah terima rumahnya tepat waktu, delay, atau rumahnya dibangun nggak justru? Karena banyak kalau kita lihat, kadang kita misalnya sebut satu nama atau kejadian-kejadian baru-baru ini, perumahan yang mungkin kedengaran, oh itu rumahnya nggak dibangun. Atau oh, itu perumahannya orang udah beli, baru dibangun sedikit, udah berhenti lagi. Jadi rasanya itu bagian dari reputasi ya. Kalau segi ke konsumen, kalau ke segi investor atau ke segi partner bisnis, mungkin reputasi lebih ke arah apakah orangnya suka nilep duit orang nggak? Apakah orangnya suka bohongin orang atau maunya untung sendiri? Jadi tergantung kita ngomong reputasi dari segi dengan siapa ya. Tapi reputasi pasti menyeluruh, nggak hanya satu. Kalau kita berandai hilang semua dan yang tersisa hanya reputasi atau nama baik, pastinya kita dengan gampang dapat mulai lagi ya. Kita mungkin mengulang dari nol lagi prosesnya, tapi nolnya tidak selama dulu ketika belum ada reputasi. Jadi contoh, mungkin dengan selama reputasi kita baik, kita bisa telepon minta bantuan ke orang-orang yang kita kenal atau investor, dan kita bisa memulai lagi dari awal. Walaupun dan mereka dengan melihat kita selama reputasi kita baik di depan mereka, saya yakin mereka dengan senang hati juga untuk melakukan investasi kembali. Jadi kita mulainya bisa dibilang tidak selalu ketika hilang itu dari nol lagi, karena ada reputasi yang udah bantu kita untuk start dari satu poin lebih jauh dibanding dulu ketika kita misalnya nggak ada reputasi. Kita nggak ada reputasi, mau ngajak orang untuk join juga pasti jauh lebih susah. Mereka jauh lebih banyak pertanyaan. Oh, misalnya proyeknya udah berapa? Apakah sebelum-sebelumnya udah melakukan proyek sebesar ini atau ini yang pertama? Nah, itu bagian dari reputasi juga yang pasti akan bantu kita start lebih cepat. Kalau negosiasi lahan ada juga ya contoh case-nya. Jadi karena memang kita udah terbiasa sudah melakukan jauh lebih banyak daripada satu project, orang ketika kita negosiasi, mungkin kita datang ke table negosiasinya juga mereka nggak melihat kita kayak anak kemarin baru sore atau baru belajar. Jadi pasti negosiasinya secara termin atau secara tempo jauh lebih lenient dibanding kalau kita baru mulai dan nggak ada reputasi. Kemudian juga kalau kita ngomongin ke investor, investor juga pasti kan bertanya, udah berapa project. Nah, dengan kita sudah melakukan sampai sekarang 7 dan akan bertambah lagi, tentu itu sebuah angka track record buat investor untuk ngelihat juga apakah ini bisa dipercaya ya, dan apakah mereka jadi mikir lebih banyak, dan tentunya dengan reputasi atau track record pasti jadi lebih tidak pikir banyak sih. Mungkin salah satu contohnya dari project yang udah beres ya. Ini ada beberapa poin dalam konteks project ini, dimulai dari pertama pembelian lahan. Jadi dulu ketika kita membeli lahan project salah satu di Bekasi, itu kita dijanjikan lewat sebuah akses. Aksesnya jauh lebih bagus. Ada dua akses, satu akses lebih bagus dibanding satunya lagi. Karena yang satu itu aksesnya lewat perumahan dan yang satu lagi lewat lebih jalan gang berliku-liku. Nah, di satu sisi akhirnya kita beli lahan itu dan saya dengan investor, dan investor ya percaya aja ikut, ya udah oke, beli lahan itu. Tapi nyatanya yang dijanjikan lewat akses lebih bagus itu akhirnya tidak pernah terkejadian. Akhirnya kita harus lewat akses yang lebih jelek, dan responnya gimana? Apakah saya pikir udahlah ini dijual aja kali lahannya ya? Hopeless nih kayaknya. Pastinya enggak. Kita tetap pertama usahain dulu untuk tetap lewat akses yang bagus. Nah, tapi nyatanya berkata lain, kita harus lewat akses yang satunya lagi yang lebih jelek. Tapi dengan kita mengusahakan terus dan coba segala cara, proyeknya selesai juga, sold out juga. Jadi kalau saat itu kita nyerah, dapat akses lebih jelek, udahlah jual aja, atau udah kebanyakan negative thinking, pasti yang udah jelek makin jelek. Nggak akan ketemu bagus-bagusnya lagi. Dengan gampang kita nyerah aja. Nah, itu kalau saya lakukan itu kan pasti investor yang ikut beli lahan itu juga mikirnya, udah nyerah nih, udah mau gimana lagi. Di sisi lain, kalau kita ngomongin saat itu krisis terhadap project ya, mungkin masih berdiri project yang sama, karena saat itu air nggak bisa ngalir, posisi tanah lebih tinggi, ada turap penahan, turapnya itu jebol berkali-kali karena airnya belum bisa ngalir, diblokir oleh warga sekeliling karena mereka masih mau memberikan akses air. Nah, di sana itu salah satu jadi kejadian momen paling rendah ya, karena istilahnya ketika jebol, tanahnya kemana-mana, masih lagi proses cut and fill, tanahnya ke bawah, coklat, ngotorin perumahan sekitar di bawah, nggak cuman air,
lumpur, itu bikin mereka jadi nggak bisa keluar karena lumpurnya sangat tebel, dan kalau lagi musim hujan itu pasti kita ngotorin ke bawah. Akhirnya gimana? Ya mau nggak mau setiap jebol ya langsung kita perbaikin. Walaupun pada saat itu perbaikin belum ada solusi, belum menjadi solusi utama, tapi setidaknya menjadi mitigasi awal ya untuk warga sekitar. Walaupun itu cost ke kontraktor, bikin lagi, tapi ya tetap harus jalan dulu. Itu kayak bentuk komitmen kita ke mereka bahwa kita nggak tinggal diem dan masih cari solusi untuk case itu. Kalau prinsip saya sih, saya lebih pentingin reputasi dibanding hanya uang ya, profit gitu. Ya, namanya orang kerja pasti cari keuntungan lah. Tapi namanya reputasi sekali hilang, itu susah buat dicari lagi. Contoh, misalnya mungkin kita lihat ada, misalnya nih di perumahan ya, kita janjikan ada fasilitas kolam renang. Tapi karena satu dan lain hal kita pikir, aduh ini kolam renangnya kemahalan, ngegerus profit, kayaknya better nggak usah ada kolam renang kali ya. Itu kan mungkin aja ya. Cuman kalau kita udah bilang akan ada kolam renang, ya itu harus ada kolam renang. Karena gimana pun caranya, konsumen pasti ingat dan itu udah kita ucapin. Perihal profit, ya pasti mau berkurang atau gimana pun, nama baik tetap harus kita jaga. Karena fasilitas apapun yang kita pernah janjiin ke konsumen ya di seluruh project, itu pasti semuanya terwujud. Dan kalau kita ngomong case kenapa reputasi itu penting, ya itu sampai sekarang kita nggak pernah ada konsumen yang bilang dulu dijanjiin fasilitas A kolam renang atau dijanjiin fasilitas taman bermain, ditinggal developer dah nggak pernah ada tuh fasilitas. Nah itu yang kita selalu hindarin dan komit. Apalagi misalnya kalau kita ngomongin pembangunan rumah ya, pembangunannya mangkrak, dijanjiin 18 bulan, udah 3 tahun juga rumahnya nggak jadi-jadi. Nah itu juga pasti reputasi langsung hancur lah. Mau punya reputasi sebaik apapun, sekali punya masalah nggak ngebangun rumah, telat serah terima bertahun-tahun, pasti reputasi langsung hancur. Dan ketika reputasi hancur, mau bikin perumahan dimanapun sama aja bohong, pasti reputasi itu ngikutin. Kayak salah satunya dulu ada satu waktu sempat di TikTok lumayan viral ya. Kita lihat satu perumahan di daerah Depok mangkrak, konsumen bikin video udah tahun 2000 udah selang konsumennya bikin video setahun, selang 2 tahun dan progres perumahannya masih sama aja. Itu padahal perumahannya pun pakai arsitek paling ternama. Nah, itu yang kita pelajarin ya, mau pakai arsitek paling ternama atau mau pakai apapun sebagus mungkin, tapi kalau kita nggak deliver barangnya ke konsumen, apalagi juga udah viral, saya rasa percuma ya. Jadi balik lagi, dari sana kita belajar kalau kita janji deliver 18 bulan, ya kita harus deliverin. Kalau emang ada masalah, setidaknya pun dikomunikasikan dan cari solusinya. Misalnya, mungkin ada kendala sesuatu, jadi perlu sedikit waktu lebih banyak dibanding awal. Nah, itu saya rasa sih wajar-wajar aja dan tinggal dikomunikasikan ya. Tapi kalau kita ngelihat video-video yang itu rasanya kayak udah setahun nggak ada progres, nggak ada komunikasi juga. Nah, itu sih yang kita pelajarin. Kalau kita ngomong, maksudnya balik lagi, reputasi itu apa sih sebenarnya? Reputasi kalau menurut saya tuh adalah track record dari orang itu. Jadi as simple as kita komitmen kalau kita mau beresin sesuatu, ya itu akan kita beresin. As simple as kita tuh nggak ngerugiin orang lain, tapi tapi kita untung pribadinya. Nah, jadi buat orang-orang yang lagi mungkin di dunia kerja atau di dunia bisnis, di sisi untung rugi, ya ke orang itu jangan ke partner tuh bikin dianya rugi, tapi kitanya untung sendirian. Kalau emang harus rugi, ya rugi itu bareng-bareng, karena emang kita satu kapal. Kalau untung, ya sama-sama untung. Dan kalau kayak di dunia kerja, reputasi itu apa sih? Reputasi paling simple ya, misalnya kalau kita udah komit sesuatu, bilang hari ini submit atau hari ini beres, ya itu beres gitu. Nah, dengan begitu lawan bicara kita atau tim gitu ya, kita ngelihat reputasinya tuh, kalau si A yang ngomong beres, ya hari ini pasti beres. Kalau B yang ngomong misalnya nggak ada reputasinya, tukang ngolor tuh. Ya mungkin kalau B yang ngomong akan beres hari ini, orang udah biasa nganggap paling kalau dia ngomong beres, lusa kali baru beres. Nah, jadi reputasi menurut saya sih semacam kayak currency trust ya. Selama currency-nya ada, reputasinya ada, ya pasti orang itu percaya kalau dia yang ngomong. Dan kalau orang percaya dia yang ngomong, dia mau ngomong apa juga, orang nggak second guessing, nggak banyak bertanya gitu. Karena dia yang ngomong pasti ke deliver. Ada tuh, dulu kejadiannya pas awal banget baru mau mulai bahkan. Jadi orang yang kita percaya banget dari mentor gua, yang kita kira rasanya nggak mungkin nih nguntungin kita atau bikin kita rugi seperti itu, ternyata tapi justru orang yang paling yang kita anggap percaya, yang paling mungkin untuk ngelakuin itu. Nah, cuman karena itu ceritanya panjang banget, mungkin next gua share di kesempatan lain.
Kalau kita bilang di dunia, maksudnya di Triarsa ya, udah pasti ya 5 tahun lagi kita tetap harus maintain dan jaga terus ya, namanya reputasi. Karena reputasi itu cuman akan ada selama dijaga. Jadi kalau kita bilang 5 tahun lagi, kita semakin besar, project semakin banyak, ya justru reputasi yang kita harus jaga semakin banyak. Karena reputasi itu nggak bisa jaga reputasi di sini, di satu project, tapi di project lain reputasi nggak dijaga. Ya nggak mungkin gitu. Pasti kita harus jaga semua, dengan kita dipercaya lebih, justru tanggung jawab untuk menjaga reputasi itu ya semakin besar. Dan semakin kita bisa maintain kepercayaan itu atau reputasi, ya konsumen ataupun pihak-pihak lain pasti tetap percaya dengan kita.